merupakan sosok raja yang menikahi ibu kandungnya sendiri, seorang pemimpin keturunan kelima dari Nabi Nuh. Namanya sebagai Namrud bin Kan'an bin Kush bin Ham bin Nuh, seorang raja yang populer di peradaban dunia sekitar tahun 2275 hingga 1943 sebelum Masehi. Negara bekas pemerintahannya kini disebut Irak. Seperadaban dunia sekitar tahun 2275 hingga 1943 sebelum Masehi. Negara bekas pemerintahannya kini disebut Irak. Sebuah peradaban Mesopotamia kuno yang banyak disebut dalam kitab suci. Ayah Namrud adalah Kush, yaitu cucu Nabi Nuh alaihissalam, sedangkan ibunya adalah Semiramis. Ibunya pada usia remaja telah menikah dengan ayahnya. Intim dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Oleh karena itu saat Namrud lahir, ia tidak mempunyai ayah. Ibunya adalah seorang wanita yang cantik dan bijaksana. Setelah ia lahir, konon dia tidak pernah disentuh oleh manusia dan Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Ini telah menambah keyakinan Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan. Raja Namrud telah dianugerahi dengan daya intelektual yang tinggi dan menjadi ahli dalam berbagai bidang seperti seni desain, matematika, dan ilmu falak. Dia telah menemukan sistem seksagesimal yang membagikan lingkaran ke 360 derajat, 1 jam ke 60 menit, dan 1 menit ke 60 detik. Selain itu, dia menetapkan bahwa satu hari dibagi menjadi 24 jam, setiap jam ke 60 menit, dan 1 menit ke 60 detik. Menurut dia, hari dimulai pada waktu tengah malam dan bukannya pada waktu matahari, dipercaya oleh kaum sebelumnya. Di samping itu, Namrud mahir dalam perhitungan matematika dalam konstruksi bangunan-bangunan besar, jembatan, kuil, istana, dan bendungan. Antara lain kontribusinya adalah konstruksi sistem saluran irigasi dan lembah Tigris dan Euphrates. Dialah orang pertama yang menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar sebagai bahan bangunan. Bahkan Namrud terkenal sebagai arsitek Menara Babel, yaitu bangunan pencakar langit yang pertama di dunia. Sayangnya, sebagai seorang ateis, dia telah menyalahgunakan kemampuan itu untuk menyesatkan rakyatnya. Antara lain menggunakan ilmu falak untuk menciptakan berbagai sistem meramal nasib seperti horoskop dan meramal nasib palmistry. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa manusia tidak perlu Tuhan karena manusia mampu memprediksi dan mengubah nasibnya dengan sendiri. Selain itu, ia membangun banyak bangunan dan berhala yang megah dan indah agar manusia kagum dengan kehebatan ciptaannya sendiri. Menara Babel yang berarti pintu gerbang yang sempurna merupakan kuil di mana pendeta-pendeta memuji Namrud. Tujuannya dibangun adalah untuk menaikkan sebuah bangunan yang mampu mencapai kayangan. Menurut buku sejarah para rasul dan raja, pada abad ke-9 oleh ahli sejarah Islam terkenal Al-Tabari, menara tersebut telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya para pendahulunya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Suryani, tetapi ia memecahnya ke 72 bahasa yang berbeda. Akibatnya mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dan tidak dapat melanjutkan pembangunan menara tersebut. Ia juga sangat meminati ilmu sihir dan menggunakannya untuk mempengaruhi pikiran rakyatnya. Konon dia mempelajari ilmu tersebut dari dua malaikat Harut dan Marut yang pernah disebut dalam Al-Quran. Selain itu, Namrud telah memulai suatu era yang baru di mana manusia memandang rendah pada Tuhan. Rakyatnya tidak dianjurkan untuk melakukan kebaikan demi Tuhan karena baginya Tuhan yang gaib adalah lemah. Oleh karena itu, orang-orang di bawah pemerintahannya bisa mengikuti nafsu manusia seperti berpesta, seks bebas, arak, dan segala kemungkaran yang lain. Karena itulah Namrud diberi gelar Bakus atau Dewa Anggur karena ia mabuk dengan keduniaannya. Ia juga mengklaim dirinya Tuhan karena sebagai seorang manusia, dia merasa lebih tahu tentang kelemahan manusia lain dibandingkan Tuhan yang jauh terpisah dari makhluknya sendiri.